Halo gan, salam Iwa Buncit. Filter akuarium talang, salah satu jenis filter akuarium yang paling diminati. Ya, karena memang paling mudah untuk dicari dan dibeli. Kali ini admin akan coba bagikan ke kamu 5 tips yang wajib kamu perhatikan pada saat memilih membeli filter talang akuarium. Yuk langsung kita simak saja. Yang pertama adalah kamu sesuaikan antara ukuran filter talang dengan akuarium kamu. Ya, sebagai contoh, misal nih kamu punya akuarium 60 cm, maka kamu juga harus memilih filter akuarium talang yang punya ukuran 60 cm. Namun dengan catatan ya, kalau misalkan kamu menggunakan akuarium dengan skat atau sabuk atau skurnya itu yang berada agak ke dalam, maka pastikan panjang dari talangnya itu nggak sama persis dengan akuarium kamu. Ya, kasih aja selisihnya itu 2 cm, semisal 58 cm, supaya filter talang kamu bisa masuk ke dalam akuarium kamu atau ditaruh di atas skurnya tadi. Tapi kalau misalkan akuarium kamu model skurnya itu di luar, ya maka 60 cm pas pun nggak apa-apa. Yang kedua adalah pilih kualitas bahan talang yang tebal. Ya, ini sering diabaikan ya, karena ngelihat talang itu lebih kepada harganya, ukurannya. Jadi untuk ketebalan talang sendiri sering diabaikan. Padahal sebenarnya ketebalan talang itu cukup berpengaruh dengan masa pakainya nanti. Iya, talang-talang yang beredar di pasaran memang menyesuaikan ya dengan harganya. Cuman kalau kamu dapat penjual yang menggunakan talang dengan tebal yang lebih baik daripada yang umumnya, maka itu akan lebih bagus supaya filter talang kamu bisa digunakan lebih lama. Efek yang bisa kamu rasakan pertama kali adalah tentu build quality yang jadi semakin bagus. Kemudian juga ketika kamu pasang lampu UV, itu bisa ketahan, bener-bener ketahan sinar lampu UV-nya, ataupun kalau berpendar keluar itu nggak terlalu terang sinar lampu UV-nya, karena lampu UV ini bahaya ya untuk mata kita. Jadi sebisa mungkin pilihlah filter talang yang punya ketebalan lebih baik. Yang ketiga adalah bisa memuat banyak media filter. Nah, perlu kamu ketahui setidaknya secara umum ada 3 jenis media filter ya. Ada yang mekanik, ada yang biologi, dan kimiawi. Syukur-syukurnya kamu bisa menambahkan lampu UV. Jadi pastikan filter talang kamu itu bisa memuat banyak media filter, banyak jenis media filter. Nggak hanya mekanik aja, tapi juga ada jenis media filter lain. Syukur-syukurnya lagi kalau misalkan filter talang kamu itu ada chamber UV-nya khusus, terpisah dengan chamber lain. Yang keempat yaitu hindari gimmick. Nah, ini dia gimmick ya. Ini yang admin temuin selama pelihara ikan mas koki. Contohnya di filter talang itu sebenarnya nggak terlalu penting ya banyak sekat, karena ya tahu sendiri filter talang itu panjangnya menyesuaikan dari ukuran akuarium. Ya, kalau akuariumnya 60 cm ya lebih kurang 60 cm lah filter talangnya. Ya, kalau kebanyakan sekat itu justru menghambat gerak dari air nanti. Ya, walau memang alih-alih nanti bisa dipisah antara media filter biologi dengan kimiawi, tapi sebenarnya hal tersebut nggak terlalu banyak pengaruh ya. Yang penting luas dari isi yang bisa dimasukkan media filter ke dalam talang tersebut. Dan yang paling penting adalah punyanya chamber UV sendiri yang terpisah. Jadi yang nggak perlu banyak gimmick dengan sekat terlalu banyak, cukup 2 aja sebenarnya sudah pas untuk filter talang. Yang penting bisa muat banyak media filter ke dalamnya. Satu lagi gimmick yang admin lihat sepertinya di bagian filter talang air terjun ya. Kalau admin lihat susunannya juga nggak terlalu baik sebenarnya. Cuman ya beberapa dari kamu mungkin menganggap air terjun di filter talang itu baik ya. Tapi kembali lagi, kalau kamu nganggap itu penting ya silakan. Tapi kalau admin secara pribadi lebih ngambil filter talang yang punya kucuran di samping, karena ruangannya tadi bisa digunakan lebih untuk media filter. Yang kelima adalah kapasitas pompa. Nah, sebenarnya filter talang itu punya batasan maksimal pompa ya. Perlu kamu ketahui, jangan asal beli aja pompanya nanti. Sebagai contoh nih, filter talang yang 60 cm itu sepengalaman admin maksimal di 1800 liter per jam. Jadi kalau kamu punya pompa
Yang lebih dari itu bisa aja talang kamu luber. Jadi pastikan nggak asal beli pompa. Lebih bagusnya kamu tanyakan ke penjual, ke pembuat si talang tadi. Ya, itulah dia 5 poin penting, 5 tips pada saat pembelian atau pemilihan filter talang akuarium atau filter akuarium talang. Silakan kamu cari di toko-toko terdekat atau mungkin di toko online untuk filter talang ini karena sudah banyak banget yang jualnya. Buat kamu yang mau menambahkan untuk bahasan kali ini bisa tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ke teman-teman kamu. See ya.